Puji Tuhan saudara sekalian, saya berharap saudara di rumah jaga kesehatan. Please, ini sekarang COVID lagi tinggi sekali. Banyak yang sudah kena. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita juga mempunyai hikmat untuk jangan sering kerumunan dan pergi kemana-mana ya. Usahakan cuci tangan pakai sabun dan makannya yang bergizi, olahraga, jemuran ya. God bless you. Kita akan sama-sama berdoa dan sambil akan doa. Silakan Sam. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau sungguh baik kepada kami. Dan pagi ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kiranya hikmat Tuhan senantiasa turun atas hamba-Mu. Apapun yang disampaikan, kiranya memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap membaca dan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara sekalian, sebagai seorang Kristen, anak Tuhan, sering sekali kita difitnah ataupun dipakai gitu, so-called dipakai, bagaimana hidup kita ini ya, kok kalah terus gitu loh ya. Ada satu cerita, yaitu orang ini tinggal di Australia dan ada temannya, saudara seiman datang nginap di rumah dia. Jadi pagi hari dia ya di Australia kan kita cuci mesin semuanya sendiri, nggak ada pembantu, ya masak sendiri, cuci WC sendiri, ya kan. Dia lagi cuci baju, dia tanya kepada saudara seiman dia, ada maju nggak mau titip sekalian? Ini saudari ini bukan hanya dengan anak, dia bukan sendirian, dia dengan kedua anaknya. Dan akhirnya dia itu minta anaknya, mana ada baju kotor semuanya keluarin, tante mau cuci katanya. Dan oh my goodness, orang ini bingung. Dia kiranya hanya beberapa, tapi saudari ini minta anak-anaknya keluarin bajunya. Bukan beberapa baju, tapi satu karung, satu bagasi, karena mereka pergi seminggu ke Brisbane baru pulang. Dan sudah kasih tinggal, sudah jadi bibi lagi ya, untuk cuci baju. Di dalam waktu dia lihat bajunya satu keranjang, dia cuma senyum dan hatinya sih pahit banget gitu loh. Dan apa yang terjadi? Dia masukin dan dia cuci sampai 2 jam. Nah, waktu dia mau jemur, ya, dia kesal. Tiba-tiba dia dengar, dia ingat apa yang dia baca pagi ini, yaitu di Filipi 2 ya ayat 1. Dan dia baca ayat itu. Tadi dia hanya baca, dia nggak meditasi menyerap. Tiba-tiba dia baca. Nah, inilah firman Tuhan yang dia baca waktu dia jemur baju. Silakan sampean. Filipi 2 ayat 1-3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara sekalian, ayat ini cocok banget buat dia. Rasul Paulus tulis surat kepada gereja di Filipi, supaya kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, mengasihi saudara, mengasihi, melayani, menganggap mereka itu lebih kuat, lebih penting daripada kamu. Dan dengan sukacita dia nyanyi puji Tuhan, dan dia jemur baju saudari ini dan kedua anaknya. My goodness. Dan saya udah baca ceritanya, saya ketawa. Sebenarnya kenapa saya ketawa? Karena sering sekali dalam kehidupan saya itulah yang terjadi gitu loh ya. Jadi kita ini so called sering dipakai orang, dimanfaatin orang. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai seorang Kristen? Ya udahlah, kita puji Tuhan sajalah kalau kita masih bisa melayani yang lain. Kita puji Tuhan ajalah kalau kita masih bisa cuci baju saudara seiman kita. Kita puji Tuhan aja udah bantu orang masih dicaci maki, difitnah lagi. Haleluya aja. Nah, saudara sekalian, inilah buah Roh Kudus. Sebenarnya kedagingan kita boleh emosi. Lu nggak tahu diri ya? Udah gue kasih lu tinggal. Lu tahu nggak sih tinggal di hotel di Sydney berapa duit sih? $170 itu minimum 1 malam. Lu tinggal di sini seminggu kali deh berapa? Nah, saudara sekalian, inilah anak Tuhan. Jangan kita ini emosi dan tidak melakukan
firman Tuhan. Jadi karena itu, saya mau sampaikan kepada saudara sekalian, kadang-kadang kita hidup di dunia ini, kelihatannya ini kita dipakai orang. Kelihatannya kita ini blow on, bodoh gitu loh. Tapi nggak apa-apa, kita lakukan dengan baik dan memuji Tuhan. Saya membantu saudara seiman saya ini. Nah, sebaliknya, maaf ya, tolong dong saudara seiman, mentang-mentang datang dari Jakarta, udah biasa ada pembantu 2, ada supir 2, jadi semuanya itu tinggal di rumah orang itu tahu diri. Di luar negeri itu bukan di sini banyak pembantu. Bajunya mana? Keluarin nih, kita cuciin dong. Udah biasa. Tapi kalau di luar negeri nggak ada pembantu. Ya ada pembantu orang super kaya. Nah hari ini marilah kita ingat, jadilah Kristen yang tahu diri, dan juga jadilah Kristen yang bisa mengasihi saudara seiman kita. Biarpun saudara seiman kita ini, maaf ya, nggak tahu diri, egois, tapi kita jangan seperti ini. Alkitab mengajar kita dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ya, nah kalau memang bahasa itunya ya adalah egois, ya egois. Marilah kita menjadi orang Kristen yang penuh dengan kasih. So may God bless you. Biarlah saudara sekalian belajar, ya belajar seperti Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu sehati sepikir untuk saling melayanin. Kita bisa mengatakan, aku mengasihi orang ini, tetapi kadang-kadang mengasihi penuh dengan kejengkelan, mengasihi bahasa tubuhnya kesel, baik sama dia supaya dipuji. Masuk ke Instagram, lu tahu nggak gue bantu dia. Masuk ke Facebook, lu tahu nggak saudara ini kalau nggak ada gue nggak ada hari ini. Udahlah, basi kayak gitu, lu nggak usah. Ya anak saya suka mengatakan, Dad, jangan bicara kejelekan orang lain, tidak boleh. Anak saya ada satu yang lucu, dan juga aku appreciate dengan anak saya ini, bahwa dia tidak boleh keluarkan perkataan yang negatif terhadap orang lain. Very very good. Hari ini marilah kita saling mengasihi dengan kasih. Jangan kita egois. Kita cinta saudara seiman kita. Kita minta Tuhan mengampuni kita. Kadang-kadang kita sombong. Ya, kita mau dengan hati yang tulus berdoa buat saudara seiman. Hati yang tulus membantu. Mereka nggak ucap terima kasih, biarin, nggak apa-apa. Ya, kita tahu kita lakukan ini bukan buat kita, hanya buat nama Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Tuhan, berikanlah kami kesempatan supaya kami bisa melayani keluarga kami, teman-teman kami, dan tetangga kami, untuk memuliakan nama Engkau, menunjukkan kasih Engkau begitu luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa buat bangsa negara Indonesia yang di dalam keadaan yang sungguh Tuhan super tinggi Tuhan atas COVID ini. Di dalam darah dan nama Engkau Tuhan Yesus kami mau berdoa Tuhan, tolonglah bangsa negara ini Tuhan, supaya kami cepat-cepat bisa menang. Angka tidak akan naik lagi Tuhan, tapi akan turun. Di dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa dan kami klaim kemenangan. Haleluya Tuhan Yesus. Tolong sekali lagi bantulah saudara-saudara kami di dalam gereja yang ada beberapa yang kena COVID. Tuhan tolong buka jalan Tuhan, sembuhkan mereka, ikut Tuhan campur tangan dalam kesehatan mereka. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.